Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dimulai dari video saya yang pertama dalam cerita alam gaib dan alam akhirat sebelum dan sesudah hari pembalasan yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Muhammad Anwar, yang diterjemahkan dari beberapa buku yang berbahasa Arab yang diterbitkan oleh percetakan SA Al-Idrus ya, Jakarta. Bab yang pertama yang kita akan mulai cerita yaitu asal mula penciptaan bumi. Yaitu pada mulanya alam semesta ini tidak mengenal perhitungan tanggal, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Sebab waktu itu Allah belum menciptakan matahari dan bulan, dua planet yang dijadikan sumber perhitungan waktu. Kala itu yang ada hanyalah Zat yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta. Dialah Al-Khaliq, yaitu pencipta yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Sudah beberapa tahun, bahkan berapa juta tahun alam ini tercipta, wallahu alam. Itu hanya Allah yang tahu. Manusia dengan kemajuan ilmu dan tak hingganya belum sanggup memastikan berapa umur bumi ini yang sebenarnya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat yang ke-76, yaitu ayat 1. Bukanlah telah datang atas manusia atas satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maka dengan keterangan ayat di atas jelas bahwa hanya Allah yang mengetahui umur bumi beserta isinya ini. Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Dia menciptakan bumi dan isinya tanpa bantuan siapapun, tanpa menggunakan alat. Sebab jika menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan kun, maka jadilah seperti yang dikehendaki Allah. Sesuai dengan firman Allah berikut ini, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu. Itu di dalam surat 36 ayat 82. Dan juga di dalam hadits qudsi disebutkan, aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku suka agar aku dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk supaya ia mengenal aku. Saat itu Allah di dalam kesendiriannya, yaitu la ta'yun. Kemudian di surat Yunus Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, yaitu singgasana, untuk mengatur segala urusan. Quran ayat surat 10 ayat 3. Semakin jelas
yang mengatur semua peristiwa alam semesta, segenap planetnya, makhluk hidup maupun benda mati, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebelum alam fana ini tercipta, yang ada hanyalah Zat yang maha ada, yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan bumi, langit, dan isinya karena hendak menciptakan manusia yang pada mulanya berupa ruh. Demikian juga makhluk hidup lainnya. Sahabat, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain bersifat Rahman dan Rahim, juga bersifat Jalal dan Jamal. Atas kehendak dan dua sifatnya yang terakhir itu, Allah menciptakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk dan keindahan yang sempurna, sesuai dengan firman Allah, tidakkah kami mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 106. Setelah menciptakan ruh para nabi, Allah menciptakan ruh para wali. Selanjutnya ruh manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh malaikat, ruh jin, ruh hewan, dan yang terakhir adalah ruh tumbuh-tumbuhan. Jadi semuanya punya ruh dan nyawa. Selanjutnya Allah menciptakan 4 unsur pokok alam, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dari 4 unsur itulah Allah menciptakan makhluk, langit, bumi, dan makhluk gaib, yakni malaikat dan jin. Riwayat lain menyebutkan, selain itu Allah menciptakan suatu jenis pohon raksasa yang bernama pohon Sajaratul Yakin atau Sajaratul Muttaqin. Lalu Allah menjadikan Nur Muhammad dan memasukkannya ke dalam sebuah kurungan yang digantungkan di pohon raksasa tersebut, dan kemudian di dalam kurungan itu Nur Muhammad bertasbih memuji Allah selama 70 tahun. Demikian awal bagaimana diciptakannya segala sesuatu saat Allah masih sendiri, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh para ulama besar kita. Mereka menyebutkan dengan keadaan Allah itu dengan teori martabat 7, yaitu ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, kemudian alam nitsal, alam ajsam, dan kemudian alam insan. Sahabat, di dalam cerita tadi itu adalah alam ahadiyah. Di video yang selanjutnya maka kami akan menceritakan bab awal sesuai dengan kitabnya ini, yaitu bakat seseorang itu sudah ditentukan ketika masih berada di alam roh. Tapi sesi berikutnya, jadi saat ini saya cukupkan, saya bacakan untuk dan jangan lupa selalu ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.